Udah jelas belum? Suaranya agak kecil gitu. Yo ya, tunggu. Kak, kalau sekarang udah jelas belum suaranya? Jelas, Kak. Aman ya? Kita mulai. Nah ini tadi saya punya janji terhadap ini yang lain Rizky Jadi untuk PPN di sini nanti kita akan bahas ada suara orang lain masuk, Kak. PPN secara ini ya, secara apa Dan namanya? saya juga bertahun-tahun Di aturan terbaru juga nanti, terus juga kita akan bahas terkait dengan PPM BM juga. di dalam data Jadi untuk PPN di sini tuh sebenarnya dia lebih kepada kalau kita biasanya di kerjaan itu kita kan banyak mendengar VAT atau value add tax. Itu merupakan PPN. Tadi ya, bentar. Itu merupakan ini apa namanya bahasa lain ya atau bahasa Inggrisnya si PPN. Cuman dalam hal di kerjaan itu biasanya lebih banyak menggunakan value add tax ya di situ. Nah, lalu di sini terkait dengan PPN itu apa sih sebenarnya gunanya ini apa di pajak? Kayak kemarin kalau kita belajar terkait KUP ya ini tentang ketentuan umum di perpajakan. Kalau PPN di sini dia itu lebih mengatur terkait dengan pajak penjualan ya, pajak penjualan atau pembelian kita. Ya, tapi dia ini tidak hanya terfokus pada barang aja, tapi juga jasa ya, atau barang tapi yang nggak berwujud juga kayak gitu. Nah, lalu terkait dengan legal karakter untuk si PPN ini sendiri itu dia lebih kepada pajak yang tidak langsung atau kita juga sering menyebutnya PPN ini tuh ternyata dia adalah pajak atas konsumsi barang ya karena memang kita lebih banyak apa transaksi itu kita mengkonsumsi barang dan barang yang kita konsumsi itu kena PPN. Makanya kenapa banyak yang menyebut bahwa di sini PPN itu lebih kepada konsumsi ya. Jadi ada beberapa sifat-sifat juga terkait dengan si PPN, ada general, indirect, lalu konsumsi ya. Kalau terkait dengan objek, jadi ada beberapa objek PPN ya yang dikenakan ya. Jadi saat kita melakukan penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean, daerah pabean itu bisa kita katakan ya di wilayah Indonesia itu yang dilakukan oleh pengusaha ya. Lalu aktivitas terkait dengan impor
barang kena pajak, lalu penyerahan atas jasa kena pajak di dalam daerah pabean juga yang dilakukan oleh pengusaha. Lalu ada juga pemanfaatan BKP yang tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Lalu pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Dan juga ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak. Lalu ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP dan juga ekspor JKP oleh PKP. Jadi tarif PPN seperti yang kita ketahui ya, pasti ini teman-teman juga tahu bahwa PPN itu naik ya dari 11 ke 12%. Jadi memang ini tertuang dalam undang-undang. Jadi di undang-undang itu memang kita sudah pasti tarif PPN itu dari 11 menjadi 12. Cuman dari apa ya, kemarin itu memang kalau teman-teman merasakan ya, crowdednya terkait dengan kenaikan tarif itu cukup ini ya, cukup banyak yang menentang ya. Nah, makanya di situ karena pemerintah merasa wah ini kok banyak yang nggak setuju nih, maka mereka menerbitkan sebuah PMK. PMK tidak merubah tarif. Kenapa? Karena tarif itu sudah masuk ke dalam undang-undang 12% sehingga dia tidak akan apa dengan mudah merubah undang-undang itu, maka diterbitkanlah PMK 81 yang mana dia di situ memuat terkait apa di PP-nya, ya kan. Jadi teman-teman masih ingat ya kalau di PP-nya itu dibagi menjadi dua macam. Nah, saat kita berurusan dengan barang mewah maka di PP-nya tetap full harga jual, tapi saat kita berurusan dengan barang non mewah maka di PP-nya di situ menjadi 11 per 12 baru dikalikan dengan tarif 12%. Tapi jatuhnya ya nanti tetap aja kayak kita kalau ngitung harga jual dikali 11%. Cuman lebih diputer aja jalannya gitu kan. Lalu tarif nol itu biasanya untuk penyerahan tertentu, salah satunya kalau kita mau ekspor. Nah, lalu kapan sih saat terutang pajak? Nah, ini biasanya menjadi sebuah pertanyaan ya nggak? Jadi waktu teman-teman bertransaksi di situ kadang kan kita merasa bahwa wah ini saya kadang itu terima uangnya dulu nih baru barangnya dikirim ya, atau ada transaksi yang barangnya dulu nih baru uangnya. Nah, di situ kapan sih saya harus menerbitkan faktur pajak? Kapan ini kapan ini tentang PPN gitu ya. Jadi biasanya dilihat dari mana yang lebih dulu. Namun dalam aturan yang ada di undang-undang itu ada beberapa saat ya atau timing kapan sih PPN itu terutang. Ada di penyerahan saat kita menyerahkan BKP atau saat kita impor BKP, saat kita menyerahkan jasa kena pajak, lalu saat kita memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean, lalu saat kita memanfaatkan jasa kena pajak dari luar daerah pabean, saat kita mengekspor barang kena pajak berwujud, lalu saat kita ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan saat kita juga melakukan ekspor jasa kena pajak. Jadi dalam hal, nah ini ada sebuah case khusus ya. Jadi nanti misalkan nih dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan barang atau sebelum penyerahan jasa, pasalnya apa? Ayo, pembayaran diterima sebelum kita menyerahkan barang, sebelum kita menyerahkan jasa itu disebut apa? Coba, disebut apa nih? Ayo, disebut apa? Ayo, disebut apa? Adit, disebut uang muka ya. Nah, di sini saat kita menerima uang muka, kadang kan kita jualan tuh nggak selalu kita itu jual dulu baru dibayar. Kadang kita bayar dulu beberapa atau bahkan full misalnya ya. Nah, di situ nanti kita boleh menerbitkan faktur pajak uang muka. Nah, faktur pajak uang muka ini diterbitkan ya saat kita memang uang muka itu masuk. Makanya teman-teman waktu di Cortex, saya Nah, jadi saat kita apa uang muka itu makanya di dalam faktur pajak ya di Cortex itu kita ada memilih centang uang muka, centang pelunasan. Nah, itu memang digunakan untuk ini ya saat kita menerima uang muka kita harus membuatkan faktur pajak. Jadi faktur pajaknya di situ kita mengglobalkan dulu senilai apa yang kita jual ya dalam penawaran atau invoice kita baru nanti di uang mukakan kalau sudah pelunasan kita juga buatkan faktur pelunasan. Nah, lalu penyerahan dari barang kena pajak di sini
ada penyerahan hak atas PKP karena suatu perjanjian, lalu perjanjian yang dimaksud dapat meliputi jual beli, tukar menukar, lalu jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lainnya mengakibatkan adanya sebuah penyerahan hak atas barang. Lalu pengalihan PKP oleh karena suatu perjanjian sewa beli atau sewa guna usaha, lalu penyerahan PKP kepada pedagang perantara atau juru lelang, dan juga pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma. Jadi mungkin teman-teman ini pernah juga merasakan atau mengalami nih transaksi seperti ini. Jadi salah satu contoh, misalkan teman-teman merupakan eh, owner dari perusahaan distributor elektronik berupa apa? Laptop, ya, komputer, printer. Nah, jadi laptop, komputer, printer itu kan juga merupakan salah satu inventaris ya perusahaan. Nah, suatu ketika saat perusahaan itu butuh laptop, ya nggak mungkin kan dia beli ke tempat lain, pasti ya ambil dari perusahaannya. Nah, disitulah nanti teman-teman harus mengakui atau menerbitkan faktur pajak ya atas pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma. Nah, nanti faktur pajaknya itu gimana ya nanti diterbitkan ke diri kita sendiri senilai dari ya kayak gitu. Nah, lalu terkait dengan PKP berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut ketentuan semula tidak diperjualbelikan, lalu penyerahan PKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya, lalu penyerahan PKP secara konsinyasi, penyerahan PKP oleh PKP dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Nah, lalu penyerahan BKP yang bukan merupakan atau bukan dianggap sebagai penyerahan, itu ada penyerahan BKP kepada maklar, ya, lalu BKP untuk jaminan utang piutang, lalu BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya. Dalam hal di sini PPN-nya itu dipusatkan, ya. Tapi kalau PPN-nya masing-masing itu nanti termasuk ke yang tadi ya, yang merupakan penyerahan BKP. Lalu ada pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, lalu pengambil alihan usaha, lalu BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan yang masih tersisa, dan yang di awal kemarin waktu beli itu PPN masukannya tidak dikreditkan. Lalu ada barang kena pajak yang tidak berwujud. Nah, ini mungkin menjadi sebuah pertanyaan. Barang yang nggak ada wujudnya ini yang kayak gimana ya? Jadi ada beberapa barang yang dianggap atau masuk ke dalam kriteria barang kena pajak tidak berwujud ya dalam Undang-Undang PPN. Di sini merupakan penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, lalu kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula, atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk kekayaan intelektual, industrial, atau hak serupa lain. Jadi kayak merek dagang kalau teman-teman punya, nah itu merupakan kan barang yang ada wujudnya, tapi dia masuk ke barang, bukan jasa ya. Lalu penggunaan hak menggunakan peralatan atau perlengkapan industri, pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial atau komersial. Lalu ada pemberian bantuan tambahan atau perlengkap ya dalam hal di sini untuk rekaman, gambar dan sebagainya. Lalu penggunaan atau menggunakan film gambar hidup, pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual atau industrial atau hak-hak lainnya. Kalau ekspor, kemarin kayaknya ada yang ekspor ya di sini ya. Kalau nggak salah dengar ya saya di pertemuan pertama kemarin. Nah, jadi ekspor jasa kena pajak itu ada beberapa di sini. Salah satunya di antaranya yaitu jasa maklun. Ya, jadi di sini itu ada batasannya. Kapan dia bisa dikatakan jasa maklun? Jadi jasa maklun ini ibaratnya kita hanya jasanya aja yang di apa ya, yang di kan ya. Jadi jasa di sini itu nanti dia punya batasan. Ya, jadi pemesan atau penerima jasanya itu nanti kan dia pastinya di luar dari PPN ya dan merupakan WPLN. Lalu spesifikasi bahan itu yang menyediakan ya si yang pesan. Lalu bahan bakunya juga ya. Itu juga lalu kepemilikan atas barang jadinya nanti ya jadi milik si pemesan. Lalu pengusaha jasa maklunnya nanti ngirim hasil pekerjaannya berdasarkan permintaan. Jadi misalkan permintaannya 10 ya dikirim 10. Spesifikasinya sesuai.
Jadi ibaratnya di sini penyedianya hanya jasanya aja. Jadi dia nggak boleh ikut-ikut menyediakan barang dan sebagainya. Lalu jasa perbaikan dan perawatan yang melekat pada atau untuk barang bergerak yang dimanfaatkan di luar daerah pabean. Lalu jasa konstruksi ya yang memang dia ini meliputi layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, lalu layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi yang dia itu melekat pada atau barang tidak bergerak yang terletak di luar daerah pabean. Namanya ekspor ya, pasti nanti jasanya ini dimanfaatkannya di luar daerah pabean. Lalu yang bukan objek pajak, di sini ada beberapa di antaranya yaitu makanan dan minuman yang ada di hotel, resto ya. Kenapa sih? Karena dia sudah merupakan objek pajak daerah. Jadi nggak mungkin kan kita sudah dikenakan pajak daerah 10%. Tuh dapat lagi nih PPN 11% atau 12%. Kan kasihan ya kan. Jadi nggak ada double taxation-nya. Lalu kedua, uang emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara dan surat berharga. Lalu barang dan jasa yang bukan objek pajak kalau sebelumnya ya sebelum kita ada undang-undang di HPP itu kan ada 6 ya. 7 yang bukan, namun pas undang-undang HPP dijadikan 6. Jadi untuk yang terupdate di sini ada jasa keagamaan, kesenian, perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah, lalu penyediaan tempat parkir. Ini meliputi jasa penyediaan dan sebagainya. Parkir ini juga sebenarnya objek pajak daerah ya. Lalu jasa bogat atau catering. Masih ingat kemarin apa itu pengusaha kena pajak? Ayo, siapa yang masih ingat? Kemarin sempat kita singgung sedikit. PKP bukan nggak? Apa itu? Ya, beruntung. Apa PKP? Ayo. Kalau Tanggung jawab Pak. yang lebaran dia akan datang ke Indonesia. Apa? Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam daerah pabean. Oke. Ya, jadi PKP ya memang PKP ini ya paling berhubungan dengan PPN ya. Jadi pengusaha yang memang dia ini sudah memenuhi kriteria. Ya, salah satunya di antaranya 4,8 M maksudnya di atas itu harus wajib banget PKP. Ya, kalau nggak PKP diketok sama pajak ya. Tapi kalau di bawah itu nggak apa-apa PKP, nggak apa-apa nggak. Ya, jadi boleh memilih. Meskipun kita memilih menjadi PKP meskipun omset belum 4,8 M itu tidak masalah. Boleh aja ya. Jadi PKP di sini adalah pengusaha yang melakukan penyerahan PKP atau PKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Kewajibannya apa? Ya pastinya saat merasa dirinya sudah memenuhi kaidah ya, kaidah atau persyaratan untuk menjadi PKP ya wajib mengajukan pengukuhan. Lalu saat sudah menjadi PKP ya pasti wajib memungut PPN ya meskipun PKP tersebut pas beli barangnya nggak dikenakan PPN tapi dia pas menjual harus kena PPN karena dia PKP ya. Lalu menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan yang dapat dikreditkan serta dia menyetorkan PPN yang terutang, melaporkan perhitungan pajak dalam SPT masa PPN, dan juga dia ada kewajiban buat mungut nyetor ya melaporkan. Jadi yang di SPT PPN saat kita sebagai PKP sudah memungut PPN, kita wajib menyetorkan PPN yang udah kita pungut tadi ya. Lalu kita akan melaporkan dalam apa? Dalam SPT masa PPN. Lalu haknya kita boleh mengkreditkan. Jadi saat kita melakukan pembelian itu kan pasti kita juga dikenakan PPN kan. Nah, dari dikenakan PPN itu nanti kita boleh mengkreditkan dengan PPN yang sudah kita pungut ya, yang kita keluarkan saat kita melakukan penjualan. Nah, itu boleh pengkreditan PKPM. Mungkin ada yang pernah mendengar ya. Lalu kita juga berhak melakukan restitusi. Jadi SPT masa PPN itu nggak harus kita kurang. Ya, kurang bayar nggak harus. Tapi ada juga kondisi yang kita ini lebih bayar, bahkan nihil. Tapi saat kita lebih bayar, itu kan ada pilihan. Kita boleh merestitusi atau minta pengembalian, atau kita kompensasi saja. Kayak gitu ya. Kalau pengukuhan ada secara jabatan itu kayak
saat kamu sudah terbaca, wah ini nih siapa nih? Sebut nama. Oh, ini saat ya belum tak sebut-sebut nih. Riko, oh, saat Mas Riko ini ternyata omsetnya udah di atas 4,86 kok nggak ada pergerakan daftar pengukuhan PKB ya. Akhirnya diputuskan sendiri sama DJP. Jadi diterbitkan surat pengukuhan PKP ya. Tapi kalau permohonan itu nanti Mas Riko misalkan merasa bahwa wah saya ini omsetnya sudah 4,8 M nih bulan lalu. Kalau secara kumulatif, wah berarti saya harus mengukuhkan diri. Nah, jadi mengajukan sendiri, nggak nunggu secara jabatan. Lalu PKP juga bisa dicabut. Ya, ini saya juga sering nih nyabut-nyabut PKP, mengajukan. Nah, kenapa sih kok dicabut? Biasanya ya karena kita sudah nggak butuh BPN. Enggak ya, jadi karena kita sudah nggak memenuhi syaratnya. Jadi misalkan omsetnya sudah nggak 4,8 M, ya, atau kita memang sudah tidak menjalankan usaha, nah itu boleh dicabut. Intinya pencabutan itu juga bisa dimohonkan, bisa juga secara jabatan. Ya, kalau permohonan itu nanti ada pemeriksaan. Jadi ada pemeriksaan saat dicabut. Adakah di sini yang pernah mencabut PKP? Ada nggak? Ada nggak? Saya baru, saya sering tiap tahun pasti ada yang minta dicabut PKP. Kemarin terakhir pemeriksaan pas eh, bulan apa ya, bisa SPT-an bulan Juni kalau nggak salah. Itu pemeriksaan pencabutan PKP cepet. Ada yang, yaitu yang kemarin saya cerita. Sekarang diperiksa, besok dikasih keputusan. Tapi apa? Ditolak ya. Tapi ada juga kok yang disetujui. Intinya mereka akan ngecek benar-benar apakah kita ini memang eh, patut untuk dicabut ya, atau mereka patut untuk mempertahankan kita sebagai PKP. Lalu fasilitas yang ada pada PPN. Nah, jadi fasilitas-fasilitas terkait PPN ini banyak macamnya ya. Ada yang ditanggung pemerintah ya. Ini juga, oh pas COVID itu ya itu banyak banget. Tapi kayaknya di PPN itu enggak deh. Oh, ada sih yang untuk rumah itu juga kan. Nah, jadi ada yang ditanggung pemerintah. Oh ya, BPN DTP terkait dengan COVID sama penyerahan rumah. Itu ada. Lalu pengembalian pendahuluan PPN. Jadi kalau teman-teman ini merupakan WP dengan kriteria tertentu atau dengan persyaratan tertentu, lalu pengusaha kena pajak berisiko rendah, intinya yang teman-teman itu merupakan WP yang bersih banget ya. Nah, itu biasanya bisa pengembalian pendahuluan. Nah, maksudnya kayak gimana sih? Jadi saat restitusi itu wajarnya kan kita diperiksa dulu, ya, baru nanti kita dikembalikan pajaknya. Tapi di sini kita itu dikembalikan dulu, baru nanti diperiksa. Nah, apa ya? Jadi dia punya jalur karpet merah ya. Nah, itu ada ya untuk WP yang bersih banget. Intinya yang istimewa lah, yang baik dengan kriteria tertentu dan sebagainya. Jadi ada beberapa pengembalian ya. Kalau untuk PPN itu dia paling banyak 5M ya. Lalu kalau yang lain itu pengembalian pendahuluan untuk SPT tahunan ya. Itu kalau badan paling banyak 1M. Kalau UP yang pengusaha atau pekerjaan bebas itu 100 juta. Kalau UP orang pribadi itu enggak ada ya. Yang tidak menjalankan itu enggak ada batasan nominal. Tapi paling kalau karyawan ya berapa sih ya? Ada nggak sih karyawan yang sampai bisa restitusi ratusan juta mungkin agak agak ini ya, agak nggak nggak ini nggak apa nggak wajar kayak gitu. Nah lalu untuk PPN yang nggak dipungut di sini tuh ada beberapa ya, di antaranya yaitu impor atau penyerahan BKP strategis, lalu penyerahan JKP strategis, lalu penyerahan JKP strategis dari luar daerah pabean, atau impor BKP yang dibebaskan dari bea masuk. Nah, untuk BPKP strategis itu ada beberapa ya kelompoknya. Nah, di sini antara lain ya kalau kita ada alat angkutan yang diimpor oleh kementerian atau lembaga seperti apa. Jadi ada kapal, ya, pesawat udara, terus kereta api, dan itu beserta suku cadang-suku cadangnya.
juga ada emas batangan selain untuk devisa negara. Tapi si jenis-jenis ini nanti diatur dalam PP ya, PP 49 tahun 2022. Kalau JKP atau jasa yang bersifat strategis di sini terkait dengan jasa pelayaran niaga nasional ya, atau jasa yang ini terkait dengan angkutan ya, angkutan udara niaga nasional meliputi apa aja: persewaan pesawat udara, perawatan dan perbaikan pesawat udara, lalu jasa perawatan dan juga perbaikan kereta api yang diterima oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum. Lalu pemanfaatan JKP strategis dari luar daerah pabean di sini untuk JKP strategis yang berasal dari luar daerah pabean itu dimanfaatkan di dalam daerah pabean yang tidak dipungut PPN adalah jasa persewaan pesawat udara yang dimanfaatkan oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional. Kalau impor BKP, tapi biasanya terkait dengan PPN yang tidak dipungut, bebaskan itu mereka dibebaskan ya, itu mereka pakai SKB ya, surat keterangan bebas PPN. Jadi kayak impor-impor juga itu kan ada kan yang dibebaskan dari PPN ya. Mungkin teman-teman beberapa waktu terakhir baca ya berita terkait dengan ini loh ada yang impor kemarin apa? Perata disabilitas kayaknya ya yang ditahan terus harus bayar mahal atau apa itu kan. Nah, itu sebenarnya kita kalau impor barang itu nggak serta-merta barang kita masuk lalu bea cukai tahu oh ini barang yang masuk ini barang yang dibebaskan enggak, tapi kita harus ngurus dulu baru barang itu masuk ke sini. Nah, ada beberapa ya, ada paling dari mana dia untuk keperluan litbang, disabilitas, seperti kemasan isinya jenazah atau abu jenazah ya, lalu barang pindahan TKI, mahasiswa, PNS, anggota TNI atau Polri, lalu barang pribadi penumpang, barang impor sementara, dan juga barang yang dipergunakan oleh kontraktor kerjasama, kegiatan tertentu, dan barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama pada saat diekspor. Nah, ini biasanya kayak barang-barang yang kita beli dari luar negeri, lalu kita masukkan ke Indonesia, ternyata rusak. Tapi kita masih ada garansi, maka kita kan ekspor kan, maksudnya diekspor lagi, maksudnya dimasukin lagi ke, dibalikin, diperbaiki, baru masuk lagi ke Indonesia. Nah, itu dibebaskan. Asalkan enggak kita ibaratnya kita habis beli Lamborghini ya, Lamborghini satu terus rusak kita benerin tuh ke luar negeri, masuknya dua Lamborghini-nya ya nggak boleh ya, jadi keluar satu dengan tipe A, masuk satu dengan tipe A, nggak boleh ada tambahan apapun. Untuk administrasi fakturnya ataupun kreditan pajak masukannya itu ada kode-kodenya ya. Jadi ada kode-kode faktur pajak. Jadi kalau yang PPN tidak dipungut itu pakai kode 07. Kalau dibebaskan itu 08. Jadi PPN yang nggak bayar PPN itu ada dua macam, dipungut atau yang tidak dipungut atau yang dibebaskan. Nah, itu harus bisa membedakan ya. Nah, nanti acuannya teman-teman bisa buka di PP 49 tahun 2022. Yang untuk yang dibebaskan itu juga ada impor atau penyerahan tertentu terkait dengan BKP atau JKP, atau yang BKP atau JKP-nya itu bersifat strategis. BKP tertentu ya kayak vaksin, ya vaksin polio pas COVID kemarin, lalu buku pelajaran umum kita duduki, pelajaran agama, lalu BKP yang diterima oleh kementerian, badan atau lembaga yang menangani bencana alam atau non alam ditetapkan sebagai bencana nasional. Kalau JKP-nya ya kayak jasa konstruksi untuk borongan bangun tempat ibadah, lalu jasa konstruksi untuk pembangunan bangunan yang diperuntukkan bagi korban bencana alam atau non alam yang ditetapkan sebagai bencana nasional, dan juga biayanya ini berasal dari APBN, APBD atau sumbangan. Lalu JKP lain selain jasa konstruksi yang diterima oleh kementerian, badan atau lembaga yang menangani bencana nasional. Kalau untuk yang bersifat strategis ya di sini ya terkait dengan BKP itu dia diberikan semacam pembebasan dari BPN-nya ya, baik impornya atau penyerahannya. Jadi di sini biasanya terkait dengan mesin, peralatan pabrik, hasil kelautan atau perikanan, lalu bahan-bahan kebutuhan pokok hingga hasil pertambangan atau pengeboran. Tapi di sini tetap ya kita harus urus EKB-nya. Saya beberapa kali itu impor untuk mesin-mesin pabrik itu ada beberapa kali yang
saya uruskan SKB BPN. Jadi dia nggak bayar BPN waktu impor masuk. Nah, itu bisa ya. Intinya harus yaitu kita harus baca PP, PMK ya untuk mendukung permohonan SKB kita. Kalau JKP yang bersifat strategis itu ya diantaranya ada pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, keuangan, asuransi pendidikan dan sebagainya. Kalau administrasi fakturnya itu 08 ya kalau untuk yang dibebaskan. Kalau yang tidak dipungut tadi 07. Kalau secara lengkap itu terkait dengan kode-kode faktur pajak. Sebenarnya sih ini kita bisa ada contekannya ya. Pas bikin faktur pajak kita nggak perlu hafalin, tapi nanti ada tulisannya di situ. Jadi kalau dulu sebelum berlaku PPN 12% itu kita pakai 01 kebanyakan untuk transaksi umum. Tapi sekarang kita pakai 04. Kenapa? Karena kita menggunakan DPP nilai lain. Kalau kita masih eh, transaksi dengan bendaharawan atau pemungut selain bendaharawan kayak BUMN dan sebagainya, itu pakai 02 atau 03 tapi tetap ya pakai DPP nilai lain kalau bukan barang mewah. Itu kalau 05 untuk yang PPN-nya dibungkut dengan besaran tertentu kayak apa? Kayak contohnya itu misalkan kita perusahaan freight forwarding ya yang 1,1. Nah, itu bisa menggunakan itu. 06 untuk transaksi dengan turis asing atau dalam rangka ini ada FAT refund ya for turis. Lalu 7 tadi ya yang tidak dipungut, 8 untuk yang dibebaskan, 9 untuk penyerahan aktiva yang semula tidak untuk diperjualbelikan, dan 10 untuk penyerahan lain. Jadi cara menentukan kode itu sebenarnya kita bisa lihat pada hierarki ini ya. Jadi saat ada transaksi teman-teman bisa identifikasikan dulu. Oh ini saya tuh kode 07 itu 8 ya. Kalau enggak ya berarti atau 02 atau 03 nih. Kalau enggak berarti 06. Enggak juga. Berarti kita pilih. Berarti kalau enggak 04 ya 05. Kalau enggak juga ya berarti 01. Itu kalau dulu, tapi sekarang 01 ini digantikan dengan 04 karena kita pakai DPP nilai lain. Kita masih pakai 01. Kalau apa? Kalau pakai PPN BM atau yang barang mewah. Gitu ya, intinya dipahami transaksi teman-teman ini masuk ke mana. Dan itu ya menentukan ya benar enggaknya faktur pajak teman-teman. Bisa dipahami untuk penentuan kode? Ini adalah yang salah. Nah, contoh ya. Jadi misalkan teman-teman ada menyerahkan barang kena pajak yang tergolong mewah. Yang tergolong mewah. Nah, saat menyerahkan barang kena pajak tergolong mewah, itu nanti teman-teman menggunakan transaksi 01. Ya, jadi pada tanggal 2 Januari 2025, BDA merupakan PKP dealer. Dia melakukan penyerahan BKP berupa mobil 1.500 cc dengan harga jual 300 juta, tidak termasuk PPN, kepada PTB. Jadi BKP tersebut termasuk kelompok BKP mewah berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang. Nah, atas penyerahan BKP tersebut dihitung dengan cara mengalihkan 12% ya. Tapi kalau tidak mewah ya tetap 12% dikali DPP-nya 11/12. Tapi kalau mewah 12% dikalikan dengan DPP yang sama dengan harga jual. Nah, kalau yang nggak mewah nih, contoh di tanggal 3 Januari 2025, PTC ini dia merupakan PKP yang melakukan penyerahan BKP berupa komputer dengan harga jual 15 juta. Belum masuk PPN ya, pada PTD. Nah, BKP tersebut tidak termasuk kelompok BKP mewah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, dia menggunakan DPP nilai lain. Maka di sini kita pakainya faktur pajak dengan kode 04. Gitu. Bisa dipahami bedanya kita pakai 01 dengan yang 04 ya. Nah, yang 04 ini atau tidak mewah ini tambahan ya. Infonya adalah tarifnya tetap 12%, tapi DPP-nya adalah kalau barang mewah kan langsung 300 juta. Tapi kalau barang tidak mewah itu 15 juta dikali 11/12. Kayak gitu ya. Bisa dipahami ya? Atau ada yang ini, ada yang masih bingung cara menentukan pakai kode 01 atau 04?
Intinya yang sebelumnya pakai 01 sekarang itu pakai 04 ya. Karena apa ya? Karena kita memang dengan PMK 81 kemarin kita disuruhnya pakai DPP nilai lain, makanya kita pakai 04. Tuh ya. Nah, lalu lagi mungkin di sini ada yang transaksinya pakai atau dengan kawasan berikat ya. Jadi penyerahan selain barang kena pajak mewah ya atau barang tidak mewah ya ke kawasan berikat. Itu contoh di sini tanggal 12 Januari 2025 PTE merupakan PKP yang melakukan penyerahan PKB berupa tepung terigu dengan harga jual 24 juta belum termasuk PPN kepada PTF yang merupakan pengusaha industri makanan kemasan di kawasan berikat. PKP tersebut tidak termasuk kelompok PKB mewah. Nah, jadi dia pakai DPP nilai lain. Ya, tapi karena di sini dia menggunakan fasilitas tidak dipungut PPN, maka dia pakai kodenya 07. Melainkan nanti ada kolom centangan gitu ya, pakai DPP nilai lain, ada DPP nilai lain. Nah, itu dikecentang biar muncul kita bisa memasukkan DPP nilai lain 11/12 di situ. Nah, lalu penyerahan selain barang kena pajak mewah ke pemungut. Ya, jadi di sini tanggal 10 Februari 2025 PT Gini merupakan PKP melakukan penyerahan BKP berupa 10 unit komputer. Harga jualnya 12 juta per unit kepada Pemprov Jabar, belum termasuk PPN ya. Nah, karena di sini tuh masuknya bukan kelompok barang mewah, maka dia masuk ke yang bukan barang mewah kan. Jadi dia pakai DPP nilai lain. Namun karena kita melihat oh, ini transaksinya itu dengan pemungut nih, maka kita tetap pakai kode faktur pajak 02. Tapi tadi sama ya kayak yang di atas, ada centangan DPP nilai lain itu dicentang dulu baru kita masukkan. Mungkin nanti lebih jelasnya pas kita praktek Cortex ya. Sekarang digambar-gambarkan aja, dibayang-bayangin. Bisa bayangin nggak? Ayo, bisa bayangin nggak? Bentar, saya ambil HP dulu. Gimana? Bisa bayangin nggak? Saya bayang-bayangin aja. Tapi di sini kayaknya udah banyak yang pakai Cortex kok ya, udah banyak yang kenal Cortex. Nah, lalu di 2025 kemarin, ya, yang tadi kita juga, saya sudah sebut-sebut juga, bahwa tarif BPN itu benar-benar naik kok teman-teman ya. Tapi memang masih banyak orang yang nggak terima kalau saya sebut tarif BPN 12%. Karena memang hasil dari pengaliannya itu tetap kenainya 11. Cuman secara aturan kita 12%. Hanya yang membedakan adalah apa? DPP-nya nilai lain. 11/12. Kayak gitu ya. Tapi PPN tetap naik. Nah, jadi di sini sekarang itu kita harus melihat ini barang mewah atau enggak ya. Jadi kita melihat value dari barangnya ya atau tipe barangnya. Kalau mewah itu 12%, ekspornya tetap 0, barang non mewah, jasa dan barang tak berwujud itu 12%, tapi dari 11/12 nilai impor atau harga jualnya atau penggantian tergantung dari transaksinya transaksi apa. Kalau ekspornya dia tetap juga 0%. Pengecualian di sini untuk beberapa DBP itu ada beda-beda ya, bisa beda-beda terkait dengan pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, hasil pertanian, LPG, emas perhiasan, kendaraan motor bekas dan kripto. Makanya saya sering menekankan ke teman-teman pelatihan itu saat kita menerima klien dengan jenis usaha yang berbeda. Kita punya klien A, B, dan C, bisa jadi perhitungan atau penanganan dalam hal perpajakannya itu bisa beda-beda. Karena dari contoh yang sekarang kita pelajari pun adalah pengenaan dari PPN-nya. Itu bisa berbeda. Klien saya yang paling agak lumayan tricky ya dalam pengerjaannya itu salah satunya adalah LPG. Ya, LPG itu kan ada subsidi ya kan ya 3 kilo. Sebagainya itu lumayan tricky banget. Yang batch kapan ya? Batch kemarin kalau nggak salah itu ada juga yang kerja di LPG itu juga mengeluh ya, mengeluhkan ribetnya ngitung. Nah, ini sudah saya sematkan untuk tabel-tabel tarifnya. Ya, ini yang terbaru menggunakan 12% ya, tapi di sini DPP-nya itu beda-beda semua. Ya, salah satunya kekecilan ya kayaknya ya. Ya, kekecilan ya. Enggak lah ya, teman-teman bisa zoom-zoom ya. Nah, jadi salah satunya misalkan terkait dengan
Mana? Penyerahan film cerita itu 12% dikali 11/12 dari apa? Dari perkiraan hasil rata-rata per judul film. Atau contoh misalkan kita ini pemakaian sendiri. Jadi tadi kan saya contohin pemakaian sendiri tuh ya. Itu bisa 12% dikali 11/12 dikali harga jual penggantian atau yang setelah dikurangi laba kotor. Ya, jadi beberapa ini beda-beda tarif dan juga DPP-nya. Ya, ini macamnya banyak. Ada nggak pekerjaan teman-teman yang ada di sini salah satunya? Ayo, ada nggak yang masuk ke DPP nilai lain yang tiap ini teman-teman berarti besaran tertentu ya yang ada yang besaran tertentu juga. Jadi yang nggak pakai 04 doang. Ada nggak salah satunya di sini? Oh, belum ada. Ya semoga nanti ada ya. Semoga nanti teman-teman bisa merasakan semua bidang-bidang di sini ya. Jadi biar bisa merasakan, oh kalau bikin faktur pajak terkait dengan ini tuh kayak gini ya, kayak gitu. Kalau saya sebagai besar sudah, ada beberapa yang belum ya. Kayak film itu saya belum ada klien nih. Mungkin ada rekomendasi nanti rekomendasi ke saya biar pernah. Gitu ya. Kalau perhitungannya ya sama aja dengan perhitungan pada umumnya ya saat kita menghitung PPN itu ya tarif dikali dengan DPP. Berarti saat kita dihadapkan dengan yang mewah ya berarti DPP-nya ya dikalikan 11/12 dulu dari harga jualnya. Contoh perhitungan nih di sini. Jadi untuk barang mewah misalkan kita menyerahkan kendaraan bermotor 600 juta pada Januari 2025, PPN-nya dihitung pas masa transisi itu kita sampai 31 Januari itu masih boleh menggunakan 11/12 atau masih bisa hasilnya 11%. Tapi dimulai 1 Januari sampai sekarang ya, itu dia sudah mulai full 12% dari harga jual. Tapi kalau non mewah sudah sejak 1 Januari 2025 menggunakan 12% dikali 11/12 dikali harga jualnya. Kayak gitu. Jadi tergantung. Makasih, Prof. Nah, lalu terkait dengan untuk perhitungan ada pertanyaan nggak? Ada ada nggak? Ada pertanyaan untuk perhitungan? Ada yang bingung? Hitung? Nggak ya, gampang kok ya. Kalau ngitung-ngitungnya gini mah gampang. Karena ya rumusnya cuman tarif kali DPP, ya kan? Mungkin implementasinya. Nah, lalu yang dari tadi kita sebut-sebut mewah-mewah-mewah nih. Apa sih yang masuk ke barang mewah? Ada kendaraan bermotor yang CC-nya atau kalau misalkan kayak motor itu kayak Harley Davidson, nah itu sudah pasti mewah. Kalau mobil itu ada ketentuannya berapa cc ya. Harganya juga berapa. Kalau hunian juga ada hunian mewah itu berapa. Lalu pesawat, balon udara, helikopter, kapal laut, dan kapal pesiar. Lalu senjata api dan amunisi selain untuk keperluan negara. Ini kalau terkait dengan apa namanya yang masuk kriteria nanti ada hubungannya kok sama PPh pasal 22. Jadi PPh pasal 22 itu juga ada pajak yang dikenakan atas barang yang sangat mewah. Tuh. Jadi ada PPh pasal 22. Jadi barang mewah itu kenapa ya? Kok mungkin teman-teman pernah mengamati terkait dengan mobil. Dulu Wuling RF. Itu pas zaman-zaman belum atau masih wacana ya masuk Indonesia. Itu katanya kabar-kabarnya wah harganya cuma 80 juta. Di Cina cuma 60 atau berapa gitu kan. Tapi saat masuk ke Indonesia, kenapa kok sampai dijualnya itu udah lebih dari 200 juta? Karena impor, jadi pajak impor itu sangat banyak ya. Jadi ada bea masuk ya. Lalu ada PPN, ada PPh 22. Ya, belum lagi kalau barangnya mewah ada PPN BM. Nah, dari pungutan-pungutan ini aja itu sudah kelihatan sekali ya up-nya ya kan atau
apa namanya perolehannya dia nanti, kos perolehan. Belum lagi biaya forwardingnya ya, dan sebagainya. Makanya kenapa barang impor itu kalau kita jual di Indonesia ya lumayan sih ya gitu. Mungkin kalau yang murah-murah itu kayak apa barang-barang Cina ya, keperluan rumah tangga dan sebagainya. Cuman sebenarnya sih kalau kita ngimpor dikit itu agak nggak worth it sebenarnya ya. Karena ya itu biaya-biayanya kan. Jadi kayak wah kalau sekali jalan mah kalau kita cuman beli berapa koil gitu-gitu ya kurang worth it. Kita mending satu kontainer langsung atau beberapa kontainer. Nah, itu baru nemu nemu ininya, marginnya kayak gitu. Nah, ini tadi ada pertanyaan untuk PPN secara umum. Nah, kalau di yang per 11/2025, jadi mana per 11-nya PPT-nya. Nah, jadi di per 11/2025 ini ada sedikit apa ya tambahan ya. Jadi kalau di per 11/2025 itu kan kita ini ada 147 pasal yang dibagi dalam 10 bab. Jadi sebenarnya dia ini enggak hanya mengatur terkait dengan PPN aja, tapi ada macam-macam. Ya, ada mengatur PPh, biaya materai, dan sebagainya. Nah, kalau yang di PPN itu apa yang diperbarui? Jadi di per 11 tahun 2025 ini yang diperbarui itu terkait dengan pengisian SPT masanya. Ya. Lalu juga ada kalau kita bikin uang muka sama pelunasan itu juga ada diatur ini. Jadi dokumen lampiran SPT masa PPN lalu mekanisme dalam penyampaian SPT masa PPN yang kini hanya dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem Cortex. Jadi ditegaskan lagi di situ. Jadi dalam administrasi faktur itu kita sekarang cuman berfokus pada Cortex. Kalau sebelumnya kita pakai e-faktur, pakai WE-faktur untuk lapornya ya. Jadi masih menggunakan beberapa software ya. Tapi sekarang sudah berfokus di situ. Lalu untuk SPT masa bagi pengusaha kena pajak itu sebenarnya untuk apa sih fungsinya? Kenapa kok kita harus melaporkan? Padahal kan faktur pajak kita ya udah ke record ya kan. Ya sebenarnya ya kalau secara awam kita mikirnya kayak gitu kan. Tapi di sini sebenarnya fungsi dari SPT masa itu ya untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak PPN dan PPNBM yang sebenarnya terutang. Jadi si PKP di sini nanti dapat menggunakan SPT masa PPN itu untuk melaporkan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran serta melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang dilakukan PKP atau pihak lain dalam satu masa pajak. Jadi simpelnya tuh kayak gini. Dalam tanggal 1 sampai 30 kita ini nyatet-nyatet atau input-input terkait dengan faktur atau PPN yang kita dipungut oleh orang sama yang kita pungut ya dari tanggal 1 sampai 30. Baru di akhir bulan ya disitulah kita mempertanggungjawabkan apa yang kita input tadi. Dengan cara apa? Dengan di SPT masa PPN dia akan mengkalkulasi. Oh, ini loh, kamu di tanggal 1 sampai 30 kemarin kamu ada pajak masukan sekian. Kamu juga menerbitkan pajak keluaran sekian. Diklopin ketemulah nanti ya. Berapa sih kurang bayarnya? Berapa sih lebih bayarnya? Oh, ataukah di sini nihil. Ya, jadi fungsinya SPT itu seperti itu ya. Jadi kita mempertanggungjawabkan. Lalu ada perbandingan sebenarnya dari daftar-daftar dokumen yang lampiran di SPT masa PPN sebelum dan sesudahnya ya. Di lampiran lama atau di lampiran baru itu sebenarnya nggak terlalu signifikan sih. Cuma beda nama terus juga semacam sedikit diringkas gitu aja. Ya, jadi sama aja. Mirip ya, nggak sama sih mirip. Jadi tetap di sini kita mengenal A1 formulir PPN ya. Kalau dulu 1111 A1 gitu kan. Sekarang formulir A1 untuk apa aja di situ isinya. Kalau A1 itu terkait dengan ekspor ya. Mau berwujud atau enggak atau jasa. Kalau A2 itu untuk penyerahan dalam negeri. Kalau B3 itu untuk daftar pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Lalu kalau formulir C itu untuk daftar PPN atau PPN dan PPNBM yang dipungut oleh pihak lain. Ini untuk yang bisa kita pakai buat penghitungan pengkreditan pajak masukan ya.
Kalau SPT masa bagi pemungut PPN dan pihak lain itu mereka menggunakan L1 untuk daftar PPN atau PPN dan PPNBM yang udah dipungut oleh pemungut PPN bukan PKP. Lalu formulir L2 untuk daftar PPN atau PPN dan PPNBM yang dipungut oleh pihak lain. Nah, tadi udah disebut nih. Bisa emang ya kalau pemungut PPN itu bukan PKP. Bisa nggak? Bisa ya. Jadi ada yang namanya WAPU. Mungkin ada yang pernah dengar atau belum pernah dengar WAPU. WAPU itu wajib pungut. Ya, kalau dalam PPN itu sebuah atau merupakan salah satu mekanisme pengelolaan PPN-nya memang ya. Jadi agar apa? Agar memastikan bahwa PPN-nya ini tuh bisa dipungut secara efektif dan efisien dari konsumen. Jadi WAPU ini merupakan pihak yang ditunjuk oleh pemerintah. Ya, untuk apa ya? Untuk mengut, setor, dan juga lapor PPN atas transaksi yang terjadi. Lalu siapa aja WAPU itu? WAPU itu bisa dari instansi pemerintah, kontraktor atau BUMN, dan perusahaan tertentu milik BUMN. Jadi di situ ya WAPU itu boleh. Makanya kadang kan kalau bendaharawan coba tanya, kamu PKP nggak kok mungut-mungut saya PPN? Kan enggak ya. Nah, karena dia WAPU, wajib pungut kayak gitu. Tapi kalau perusahaan swasta, kalau dia mau mungut teman-teman PPN, terus ternyata dia bukan PKP ya jangan mau ya. Berarti dia nanti bikin faktur pajak fiktif. Ya jadi harus, kenapa sih kita harus mengenal WAPU ya tujuannya itu. Ya, agar kita tahu, oh siapa sih yang berhak memungut PPN kita. Nah, lalu ada juga yang aturan baru adalah terkait dengan pembuatan faktur pajak uang muka. Nah, ini adalah aturan yang menurut saya agak-agak saya kurang setuju sampai sampai saat ini ya. Kenapa? Karena kita ini disuruh nambah keterangan pada penyerahan tertentu seperti penerimaan uang muka perlu mencantumkan keterangan lain. Di sini ada yang sudah bikin faktur pajak uang muka nggak? Maksudnya gimana? Jadi kalau teman-teman bikin faktur pajak uang muka itu harus. Jadi kalau biasa itu paling kita namanya itu diisi komputer merek ABC. Ya, nama atau keterangan barangnya. Tapi kalau kita bikin faktur pajak uang muka sama pelunasan, panjang ya. Contohnya adalah uang muka sebesar 1 juta untuk pembelian komputer merek ABC dengan harga jual 5 juta. Itu ditulis di situ. Kalau barang cuma satu mah enak ya. Saya kemarin ya benar-benar kemarin itu. Jadi saya kalau impor itu kan barangnya banyak ya. Berarti kalau impor pigmen atau spare part kecil-kecil itu banyak. Nah, saat kita bikin waktu pajak uang muka, saya harus bikin nih redaksi uang muka sebesar ini dan gitu kan. Lalu saat pelunasan diganti nih namanya menjadi apa? Pelunasan 4 juta untuk pembelian komputer merek ABC dengan harga jual 5 juta. Nah, menurut teman-teman efisien nggak? Kalau saya sih nggak ya. Karena ya ngapain gitu loh. Kita pun sudah mencantumkan nilai uang mukanya berapa. Kalau toh pajak mau lihat detailnya ya, kenapa nggak nambah kolom? Kenapa kita harus disuruh memanjangkan keterangan kan agak kurang ini ya. Itu kalau saya sih. Mungkin teman-teman ada yang malah suka ya. Namanya selera orang beda-beda ya. Cuman saya agak ini adalah aturan baru paling ngeselin bagi saya. Karena harus ngedit gitu kan, harus bikin ngetik dulu ke Excel, copy gitu. Tuh ya, mungkin ada yang sudah pernah bikin uang muka. Nah, ini jangan sampai terlewat ya, teman-teman, untuk bikin uang muka seperti ini nanti dianggap fakturnya itu tidak apa ya, tidak tepat ya atau kurang benar. Jadi harus pakai ini panjang. Selama masih belum ada aturan penyanggah atau revisi ya, tetap aja gunakan ini. Gimana? Ada yang sudah pernah bikin faktur pajak uang muka? Ada nggak? Belum. Ya, semoga enggak. Kan ribet. Nah, seperti itu ya. Jadi sedikit sedikit sih terkait dengan di Per 11 tahun 2025 ini. Jadi nggak begitu banyak. Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum kita next ke materi selanjutnya. Adakah pertanyaan? Adakah Ya silakan Mas Maulana.
Kak, kalau misalkan ini ya, kita jalan-jalan ke luar negeri, beli Hmm. barang mewah, Ah, namanya A gitu. hmm. Nah, di situ kita kena pajak barang mewah. Oke, kita bayar. Terus kita mau balik kita ke Indo. Kena Mm-mm. pajak lagi nggak itu? Jadi di situ kalau Kena pajak aturan bea double dong cukai, berarti. aturan bea cukai, loh, kalau kamu belanja ke luar negeri itu ada tax refund loh di bandara. Pernah nggak? Jadi di bandara itu kan ada kayak hanggar atau apa ya sebutannya itu yang bea cukai, pajak juga. Itu ada yang namanya tax refund. Itu coba dicari aturannya. Jadi kita bisa klaim refund tax untuk kita apa ya semacam bertindak sebagai kayak pelancong gitu ya atau apa traveler traveler tuh. Nah, kalau secara di Indonesianya, salah satu contohnya itu pernah teman saya, dia sekarang itu menetap di Singapura. Nah, dia tuh beli HP iPhone 16 waktu itu katanya. 16, nah otomatis kan dia iPhone-nya ini iPhone luar. Ya, nah nanti saat masuk Indonesia dia tetap akan dipajakin. Kenapa? Kalau HP itu nanti ada hubungannya sama IMEI ya. Kalau kita nggak declare ke bea cukai, ibaratnya kita nggak itu ya, apa ya nggak resmi IMEI-nya. Lalu ada juga case seperti tas ya, tas mewah, mungkin Chanel atau apa Louis Vuitton ya dan sebagainya. Nah itu juga tetap dipajakin. Karena apa? Karena barang batas barang penumpang itu ada minimalnya, maksimalnya. Kalau nggak salah, kalau nggak 500 USD ya 1.500. Saya agak lupa tetapnya, tapi ada batasannya. Jadi saat kita membawa masuk barang yang kita beli di luar negeri yang nilainya lebih dari itu, nah itu maka akan kena pajak tambahan, bea masuk ya, biasanya bea masuk, terus pajak-pajak di urusannya sama bea cukai. Tapi kalau barangnya di bawah itu nggak masalah. Makanya mungkin teman-teman juga pernah mengenal fenomena orang belanja di luar negeri, kardusnya ditinggal, ya nggak? Atau barangnya dipakai. Nah, itu sebenarnya mereka menghindari pajak itu. Nah, tapi sekarang orang bea cukai itu pinter-pinter. Wah, ini lihat loh, kayaknya ini kok barang masih kinyis-kinyis ya, baru nggak ini? Kayak gitu ya. Jadi ibaratnya ada aturannya. Kalau terkait teks nanti coba coba teman-teman cari aturannya. Itu ada tax refund. Di Indonesia pun juga ada memberlakukan itu untuk turis ya. Itu juga ada. Biasanya kan kalau pajak ini ada asas timbal balik ya. Saat negara kita memperlakukan, negara kita juga berharap negara lain memperlakukan. Kayak gitu. Coba nanti ya PR nih buat teman-teman cari terkait dengan tax refund kalau kita traveling ke luar negeri. Seperti itu ya, Mas Maulana. Kak, izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Eh, Kalau kita menerbitkan faktur penjualan atas, katakan penjualan ini dalam bentuk piutang dengan termin mungkin 60 hari kan, ya. Kalau Ah, 6, padahal kan kalau masa pajak itu harus dilapor 15 hari, 15 atau 20 hari maksimal setelah masa pajak berakhir. Nah, itu ya. otomatis kan ya PPN-nya bakal ditanggung sama perusahaan dulu ya kan, ya. Tapi kalau bagaimana bagaimana kalau kasusnya menjadi seperti ini, bahwa piutang itu menjadi yang piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih atau debt bad debt itu, bagaimana ya memitigasi pencatatannya kira-kira? Jadi ibaratnya kayak, jadi kan kalau kita ibaratnya sudah menerbitkan sebuah invoice, ya kan. Nah itu nanti kan ada sebuah kondisi invoice yang diterbitkan kan memang kita bikinkan faktur pajak, terus kita tagih tuh ya kan, kita tagih ke yang bersangkutan. Nah biasanya karena terjadi ada dua hal nggak jadinya ini, karena dia kabur tapi barangnya tetap mereka bawa, atau mereka nggak jadi bayar terus barangnya di refund. Nah, kalau misalkan barangnya di refund, itu nanti kita akan ini ya, apa namanya menerbitkan retur. Jadi mereka nanti akan kita akan menuntut mereka untuk menerbitkan nota retur. Agar apa? Agar nanti terkait dengan faktur pajak yang udah kita terbitkan itu enggak ibaratnya udah apa ya dari dimunculkan terus kita kurangi. Jadi ibaratnya PPN-nya enggak jadi kita tanggung kayak gitu.
Nah, kalau untuk yang apa namanya semacam piutangnya itu nggak bisa tertagih, itu sebenarnya PPN-nya tetap harus ada. Cuman di situ lebih kepada pembukuan kita. Makanya kadang itu untuk kita agar nggak rugi-rugi banget, itu kita bisa memperlakukan itu tadi. Jadi dianggap retur. Biasanya seperti itu. Karena memang ya banyak case terjadi demikian karena memang konsep dari PPN ini dan penagihan di bisnisnya itu memang mereka menuntut untuk menerbitkan faktur pajak dulu, ya kan? Baru mereka mau bayar. Tapi padahal kita udah nerbitin di masa Agustus, mereka bayarnya di masa November atau bahkan lebih atau bahkan nggak ketagih. Hal itu juga menjadi semacam kerugian bagi kita memang. Tapi untuk lebih enaknya, kalau memang mereka nggak bayar atau dan sebagainya, diretur aja. Itu salah satu pilihan ya. Tapi kalau memang nggak memungkinkan retur, ya mau nggak mau kita ya tetap harus ini atau dibatalkan juga nggak apa-apa. Tapi tetap harus diperhatikan ya barangnya kalau dibatalkan atau diretur, apakah dia benar-benar balik atau enggak. Seperti itu. Bisa dipahami Mas Andika tadi ya yang tanya ya? Bisa Kak, tapi kalau izin bertanya sekali lagi boleh tidak? Oh iya silakan, silakan. Nah, kemarin kan aku magang nih di salah satu BUMN. Kemarin Gimana? kan aku lagi magang nih di salah satu BUMN, khususnya di seksi perpajakan. Nah, Mm-mm. kemarin itu kami mendapat faktur pajak masukan AA. atas pelatihan tenaga profesional di Hmm. pelabuhan dari IPB, yang Ya. sebenarnya kan kalau jasa pendidikan itu kan dibebaskan dari PPN ya. Ah, itu Namun kami dilihat konteksnya dulu. Ya, nah, namun kami mendapatkan faktur pajak masukan itu dengan kode 040. Nah, Yang yang di menjadi lain ya. yang menjadi pertanyaannya, kenapa memang sih ada sebenarnya jasa pendidikan yang dikecualikan dari Hmm. PPN, tapi itu bukannya seharusnya tidak dibebaskan ya kan? Harus. Ya, memang ada jasa pendidikan yang dibebaskan. Nah, makanya dilihat dulu konteksnya. Jadi jasa pendidikan seperti apa yang dari IPB tersebut. Nah, jadi kayak case-nya kemarin ada yang tanya juga. Kayaknya kelas ini juga ya. Dia jasa logistik angkutan. Nah, itu juga kan ada kan, angkutan umumnya dibebaskan. Nah, dilihat dulu konteksnya. Jadi jasa pendidikan yang seperti apa? Kayak gitu. Yang harus yang dibebaskan. Salah satunya itu untuk jasa pendidikan yang dibebaskan itu dia yang dimanfaatkan misalkan ya. Kita di jasa pendidikan itu adalah jasa yang memang dimanfaatkan di luar daerah pabean, kadang kan ada gitu kan. Nah, itu dia bisa. Jadi ada diurus ya terkait dengan pembebasannya. Intinya dilihat dulu jasa pendidikannya ini macamnya seperti apa. Tuh, jadi dilihat di aturannya itu bentar bentar bentar. 49 PP 49 2022. Soalnya kalau yang umum banget dibebaskan itu terkait dengan kayak sekolah ya, sekolah. Itu yang memang umum umum untuk dibebaskan terkait dengan PPN-nya. Nah, kalau untuk yang lain itu kalau kayak pelatihan-pelatihan sebenarnya sih enggak ya. Karena itu kan lebih ke komersial sebenarnya. Cuman bisa coba di ini, Mas, di apa? Dicek detail di PP-nya. Tuh, di PP 44 49 tahun 2022 kalau terkait dengan pembebasan. Tuh, jadi kalau pelatihan-pelatihan kalau IPB itu kan kenapa kita agak mungkin ya Mas Andika kenapa kok agak bimbang wah ini dibebaskan nggak ya? Mungkin melihat dari oh IPB ini adalah lembaga pendidikan universitas ya nggak? Nah tapi itu dilihat dulu konteksnya ya. Karena kan memang kalau dari pembebasan secara umum itu dari TK, SD, SMP, SMA, pendidikan tinggi. Tuh, soalnya kan sekarang PTN itu juga ada yang PTNBH juga. Nah, itu perlu ini dikaji ulang. Seperti itu ya, Mas Handika. Oke, kita ke PPNBM dulu. PPNBM. Oleh enggak? Enggak lah ya. Aman ya. Masih kuat ya. Nah, PPNBM.
Jadi PPNBM atau pajak penjualan. Jadi PPNBM itu bukan pajak pertambahan nilai barang mewah bukan ya, tapi pajak penjualan barang mewah. Nah, di sini dia merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang memang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha dan pekerjaannya. Jadi si PPNBM ini dia dikenakan satu kali. Jadi produsen, misalkan kita memproduksi mobil. Nah, di situ penyerahan pertama dia dikenakan PPNBM. Nah, PPNBM ini umumnya ditambahkan ke harga pokok penjualan. Jadi dia nggak dikenakan berkali-kali ya, tapi satu kali. Makanya kenapa kayak yang tadi saya sebutkan impor mobil itu kenapa dia jadi mahal banget nilainya? Karena di dalam harga pokoknya itu mengandung unsur PPNBM. Lalu pengertian dari kegiatan menghasilkan barang itu kayak gimana? Bisa merakit, memasak, mencampur, mengemas, membotolkan, atau kegiatan lain yang memang dianggap di situ menghasilkan suatu barang outputnya. Nah, pertimbangannya sebenarnya apa sih? Barang kok bisa disebut apa barang yang dikenakan PPNBM ya? Jadi pertimbangannya itu ada beberapa, yaitu adanya keadilan pembayaran pajak antara konsumen yang penghasilannya rendah sama yang tinggi. Lalu pengendalian konsumsi barang mewah, lalu perlindungan terhadap konsumen produsen kecil atau tradisional, lalu pengamanan penerimaan negara. Terkait dengan barang kena pajak yang tergolong mewah, itu ada juga barang, jadi intinya tuh kita bisa melihat dari, oh ini barangnya itu bukan kebutuhan pokok. Terus barangnya ini dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Misalkan si skakul, ya. Nah, dia bisa mengkonsumsi apa? Kaviar misalnya. Nah, kalau masyarakat seperti kita, seperti saya, mana mungkin, ya enggak? Lalu barang yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi atau barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status. Sebenarnya kita bisa juga ya konsumsi kaviar kalau di ini dijadikan Indomie, Indomie rasa kaviar, nah baru kita bisa merasakan. Ya intinya seperti itu ya. Untuk pertimbangannya kenapa sih kok barang bisa dikatakan barang mewah. Lalu kapan sih dipungut? Ya itu tadi ya satu kali pemungutannya. Jadi penyerahan oleh pabrikan atau produsen ya. Lalu impor barang. Jadi nanti penyerahan pada tingkat berikutnya nggak lagi dikenakan PPNBM. Intinya dia sudah mendarah daging ke harga perolehan. Untuk case-nya ya tadi impor itu ya yang bisa kelihatan. Lalu tarifnya ini macam-macam ya. Tarifnya macam-macam tergantung dari ini jenisnya. Salah satu contoh mungkin teman-teman lebih lengkapnya ada di PMK 15 PMK 3 2023 di lampirannya bisa dilihat. 20% tarif PPNBM untuk hunian mewah atau apartemen, rumah mewah, kondominium, townhouse ya atau sejenisnya. Itu apa namanya? Apa itu yang film Penthouse-nya Jodante. Nah, itu masuk ini ya, masuk hunian mewah. Nonton nggak teman-teman Penthouse? Nonton. Saya alumni S3 nih. Nah, itu juga ya, itu termasuk dari hunian mewah. Kalau di Indonesia dia kena tuh 20%. Lalu kena lagi PPh pasal 22 barang mewah, nanti kita belajar. Lalu kayak balon udara ya, tentang kecil-kecilan nih. Peluru ya, itu juga 40%. Kalau kayak pesawat, Lisa Blackpink itu nanti kena tuh PPNBM 60% atas pesawat pribadinya ya. Nah, ini ya jadi tarifnya di situ ada dibeda-bedakan menjadi beberapa tarif sesuai dengan barangnya itu apa. Kayak gitu. Nah, ini HS code itu biasanya untuk impor ya. Kita pasti pakai HS code. Nah, kenapa kok rumah atau hunian memang nggak ada HS code-nya? Ya siapa yang impor rumah kan nggak ada. Ada nggak yang impor rumah? Jangan-jangan ada temuan baru nih rumah bisa diimpor. Nggak ada ya. Saya belum pernah tahu rumah impor. Kontainernya mungkin ya yang biasa dipakai nanti kalau udah mau rusak atau gimana dipakai rumah. Nah, lalu apa aja sih barang yang dikenakan? Nah, tadi ya di awal juga, jadi ada kendaraan bermotor, kecuali kayak ambulan, kendaraan jenazah, pemadam, ya, lalu kendaraan tahanan, angkutan umum, lalu untuk kepentingan negara, lalu kelompok hunian mewah kayak rumah mewah, apartemen, kondominium, townhouse, atau sejenisnya, lalu pesawat udara, kecuali yang digunakan untuk kepentingan negara atau angkutan udara niaga, lalu balon udara, kelompok
peluru senjata api atau senjata api lainnya kecuali yang digunakan untuk negara, lalu kapal pesiar, ya kapal mewah. Nah, itu juga masuk ke barang mewah. Ngitungnya sama, intinya PPN, PPNBM itu asal kita tahu tarifnya, nanti bisa langsung dikalikan dasar pengenaan pajak. Jadi di PPN ini, misalkan ya, barang yang kena PPNBM sudah pasti kena PPN. Tapi kalau barang yang kena PPN belum pasti kena PPNBM. Nah, ini untuk tahun 2019 ya, jadi tarifnya masih 10. Nah, jadi di sini ada kekecilan. Contoh ya, PKPMNO tahun 2019 mengimpor barang kena pajak yang tergolong mewah dengan nilai impor sebesar 7 juta. Nah, ini kita anggap masuk ke tarifnya 20% ya PPNBM-nya. Jadi nanti ngitungnya dengan DPP 7 juta, PPN-nya 10% dikali 7 juta, 700 ribu, PPNBM-nya 20% dikali 7 juta sama dengan 1 juta 400. Nah, ini kalau yang 2019. Coba. Coba teman-teman hitung kalau ini terjadi di tahun 2025. Ayo, saya kasih waktu sampai jam 21.00. Coba dihitung. Ini kalau terjadi di 2025, berapa nilai PPN dan berapa nilai PPNBM? Ya, silakan. Udah belajar? Udah? Belum. Mereka udah bisa tadi? Udah bisa? Oh. Oh. Iya sih, pasti mereka satu tuh pakai. Iya. Kita sudah lama. Dan akses itu nggak perlu pakai wifi kampus. Aksesnya nggak perlu pakai wifi kampus. Jadi aku kemarin di rumah bisa. Wes saya mood. Ada yang sudah menemukan jawabannya? Silakan. Siapa yang mau mengutarakan? 24, yang mana 2440-nya? Sorry. Nggak usah. Berapa? PPN 12% ya? 12%. Kalau tarif PPNBM-nya kan tetap, karena nggak ganti tarif kan. Kalau PPN-nya 7 juta dikali 12%.
Ya, 840. 840. Oh, totalnya. 2240. Oke, good. Berarti sudah bisa ya ngitung PPN. Tinggal implementasi ke korteksnya ya. Oke. Oh, udah PPNBM. Nah, itu tadi secuplik terkait dengan PPNBM. Ada pertanyaan, teman-teman? Atau sini ada yang produsen PPNBM ini? Siapa yang produsen PPNBM? Jangan ada yang punya pabrik mobil ini ya. Aminin dulu dong, aminin dulu. Amin. Mas Maulana, amin paling gede nih. Tahun depan nih pasti akan menjadi produsen mobil. Nah, gitu ya. Jadi terkait dengan PPN, PPNBM itu sebenarnya eh, secara teoritis itu emang pusing ya, tapi untuk praktiknya itu lumayan simple daripada PPH. Kalau PPH itu lebih banyak lagi. Intinya kalau kita PPN itu karena sekarang pun juga terkait dengan apa namanya implementasi ke pelaporannya ya perhitungannya itu sudah menggunakan Cortex ya ibaratnya gitu. Jadi otomatisasi aja. Cuman lebih apa yang perlu kita perkuat adalah lebih kepada pemahaman kita. Ya, apakah ini objek, apakah ini bukan objek, ya. Nah, itu perlu dipahami. Kak, sorry mau nanya. Tadi terkait yang uang muka itu, tadi saya agak miss sedikit, Kak. Itu Kenapa? buat PPN-nya pas pelunasannya nanti, PPN-nya tuh dikali DPP setelah dikurangi uang muka atau Ya, tetap eh, full ya, Kak? kalau pas ininya pas pelunasan itu otomatis nanti tinggal otomatisnya tuh langsung ke sisa. Jadi kan saat kita bikin pertama kan kalau kita bikin uang muka dan pelunasan itu kan kita bikin uang mukanya dulu. Nah, jadi kita masukin semua total dari invoice misalkan 10 juta. Lalu kita bikin uang muka kan. Kita cantumkan uang mukanya berapa dari 10 juta itu, misalkan 5 juta. Nah, nanti saat kita bikin klik pelunasan, bikin faktur pelunasan, itu nanti otomatis sisa 5 juta aja yang belum. Jadi yang diisi itu pada saat uang muka. Tuh. Udah bikin, udah pernah bikin yang pas zaman Cortex, uang muka sama pelunasan, Mas Alvin. Belum pernah, Kak. Masih mahasiswa soalnya saya juga masih Oh, baru. iya. Jadi masih ini ya, membayangkan kan ini? Ya, masih membayangkan ya. Gak apa-apa. Nanti pas Cortex kita ini ya, kita saya tunjukkan nanti caranya gimana. Gak apa-apa. Enak bayangin dulu, nanti baru prakteknya. Atau nanti teman-teman juga bisa lihat-lihat ya. Oh, gimana sih bentuknya? Cuman kalau bentuk faktur uang muka Cortex ada nggak ya di Google? Oh, belum ada kayaknya. Belum banyak yang ini. Ya, nanti kita belajar pas ininya, pas Cortex. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Jadi PPN-nya kenanya di uang muka doang ya, Kak? Apa tadi? Enggak, tetap. Jadi Oh, tetap misalkan dua uang kali. muka, jadi misalkan uang muka 5 juta, nanti dikali PPN-nya. Terus pelunasan 5 juta ya nanti tetap ada PPN-nya. Jadi PPN-nya itu muncul di faktur pajak uang muka ya senilai uang muka. Pelunasan juga gitu, muncul di faktur pajak pelunasan ya senilai dari pelunasan. Tuh. Jadi tetap tetap ada PPN-nya. Nanti saya kasih deh, tapi tak blur-blur dulu ya. Tapi ingetin ya kalau besok saya belum ngasih. Ini saya masih di kampus ini. Baru selesai kelas. Kalau mau pulang nggak keburu. Jadi sekalian aja di kampus aja. Oke, ada yang mau tanya lagi? Silakan. Kak, izin bertanya, Kak. Ah, Ini untuk misalkan kita menentukan PPN itu, kita tentukan dulu harga jualnya, baru dikali PPN atau kita harga beli gimana tuh, Kak? oh kalau menentukan. Iya, Nah, Excelku muncul nggak? Oh muncul ya. Nah, PPN itu
Jadi sebenarnya PPN ini berdasar pada harga jual. Jadi kalau kita dari skema atau siklus apa ya namanya usaha ya. Misalkan kita beli harga PPN. Misalkan kita beli 10 juta. Anggaplah PPN-nya 1,1. Ini ngawur ya PPN-nya ya. Lalu di sini kita menetapkan, misalkan menetapkan biaya-biaya plus maunya margin berapa plus harga beli ya. Kok plus harga beli dan margin berapa? Misalkan ketemu 5 juta. Lalu kita menentukan harga jual. Yang disingkat ya. Harga jual. Berarti harga jualnya ada dari harga beli, udah kita tambahkan biaya-biaya sama margin yang kita inginkan, ketemu harga jual. Nah, harga jual ini nanti yang menjadi acuan PPN. Ya, misalkan, jangan misalkan deh, kita hitung beneran aja. Nanti bingung. Kali 11 per 12. Nah, PPN-nya sekian. Nah, itu. Jadi awal mula terbitnya PPN itu adalah saat kita membeli barang, terus kita tetapkan harga jualnya berapa. Nah, PPN jual kita ini dari harga jual yang kita jualkan ke customer. Ini disebutnya PPN keluaran. Ini disebutnya PPN masukan. Bagi kita ya, perusahaan yang menjual barang. Ini namanya PPN keluaran, ini namanya PPN masukan. Nanti dari sini kita bisa tahu, oh perusahaan, misalkan kita ini ya, hanya jual beli ini ya. Nanti kita bisa tahu PPN-nya ini kurang bayar atau PPN-nya lebih bayar. Dari mana? Kita bisa lihat. Kalau PPN-nya itu yang masukkan lebih besar daripada PPN keluaran, maka tertimbullah lebih bayar. PM lebih besar dari PK. Kalau ternyata PPN masukan lebih kecil dari PK, maka timbullah kurang bayar. Atau kalau PPN keluarnya lebih besar, timbulnya kurang bayar. Nah, ini konsep ini harus dipahami ya sebelum kita bisa menganalisis PPN kita di akhir masa. Nah, itu ya. Kalau misalkan nihil, biasanya ya PM sama dengan PK. Tuh, nihil. Atau PM 0, PK juga 0. Itu juga nihil. Jadi nggak ada pembelian, nggak ada penjualan, itu nihil. Atau PM dan PK sama, itu nihil. Ya, bisa dipahami? Mas Riko ya tadi yang tanya ya. Iya, bisa Kak. Terima kasih Kak. Yap, sama-sama. Yang lain ada yang mau tanya? Kak, izin bertanya. Ya, silakan. Ada dua pertanyaan sih sebenarnya. Kalau pertanyaan pertama gini, kalau kalau kita melakukan penyerahan barang, terus kita menggunakan jasa sewa. Iya. Nah, apakah faktur pajaknya kita buat secara kalau eh, PPN yang ingin kita bebankan ke pihak terakhir loh, yang membeli barang dari kita, apakah kita bisa membebankan PPN-nya itu ke lawan transaksi terakhir, dan apakah kita harus membuat faktur pajak terpisah atau kita bisa menggunakan opsi faktur pajak gabungannya? Terus kalau faktur pajak gabungan, DPP-nya bagaimana ya, Kak? Gimana? Jadi jual barang sama jasa. Ya, terus kita gunakan jasa pengirim jasa pihak ketiga untuk mengantar barang tersebut. Oh, jadi Katakan jasa tracking gitu ya. ah, ya ya ya. Tak jawab dulu ya yang satu ya. Jadi skemanya gini ya. Teman-teman menjual, Handika menjual, Mas Handika menjual. Menjual ini ada barangnya, ada jasa. Otomatis saat kita mengeluarkan barang otomatis BPN kan. Tapi jasa ini kita pertanyakan lagi, yang menagih itu dari si pihak ketiganya langsung atau pihak ketiga ini nanti nagihnya ke kita. Baru kita menagih ke customer kita. Ya kan? Jadi ada dua opsi.
Satu, jika tagih apa ya bahasanya ya? Jika pihak ketiga nagih ke perusahaan. Atau dua, jika pihak ketiga langsung nagih ke customer perusahaan. Nah, jadi saat nanti poinnya ini poin satu, otomatis kita akan apa ya, ibaratnya itu mencantumkan jasa ini bareng dengan barang. Ya, kalau mungkin teman-teman kalau pakai software itu kan ada mencantumkan barang sama jasa. Nah, otomatis di sini nanti PPN-nya akan menjadi PPN keluaran kita. Ya, karena kita ibaratnya nagih langsung ke situ. Kecuali kalau memang kita hanya dititipin aja. Ya, itu nanti beda cerita. Kalau kita hanya dititipin aja, ya kadang itu gini. Jadi banyak ini kemungkinan-kemungkinan atau hal-hal yang nanti bisa terjadi. Ya, saat si pihak ketiga nagih ke perusahaan, itu ada yang perusahaan ini mencantumkan di invoice-nya jadi satu. Ada perusahaan yang merasa bahwa, oh kita ditagih sih, tapi kita nggak ngambil untung. Oh berarti kita ini hanya lewat aja. Nah, perusahaan biasanya akan menerbitkan faktur periksa, tapi perlu diperhatikan terkait dengan tagihan dari si pihak ketiga ini ke perusahaan. Apakah pihak ketiga ini menagih ke perusahaan itu dengan menggunakan PPN yang atas nama perusahaan, ya, atau bagaimana? Nah, itu juga perlu diperhatikan. Jadi, sebenarnya jadi panjang urusannya kan nanti. Apa ya, ibaratnya planning kita jadi lebih panjang. Kita harus memperhatikan A, B, dan C seperti itu. Lalu yang di kemungkinan kedua, jika si pihak ketiga langsung nagih ke customer perusahaan, titip ya, seperti halnya kemungkinan kedua dari yang poin satu, itu bisa. Jadi nanti kalau kita merasa bahwa kita nggak, kita cuma titip aja deh. Jadi sekalian aja deh kamu, si pihak ketiga menerbitkan faktur pajak atas jasamu langsung ke customer. Jadi si pihak perusahaan hanya menyembatani aja. Tuh, jadi banyak kemungkinan. Nah, biasanya yang menentukan mau pakai eh cara yang mana itu dari kita sih. Jadi kita berhak menentukan. Jadi enaknya mau pakai yang mana. Saya juga sering kok kayak gini. Jadi kirim barang pakai pihak ketiga. Tapi saya biasanya tergantung. Kalau saya memang mengambil fee ya dari apa namanya pihak ketiga itu dari biaya pengiriman, saya akan pakai poin yang pertama. Tapi kalau cuma titipan, biar nggak ribet di perusahaan ya, itu saya pakai poin yang kedua. Jadi saya suruh si pihak ketiganya langsung menagih ke atas namanya ya, mau nagihnya bareng saya nggak apa-apa, tapi nanti atas namanya tetap customer. Jadi bukan atas nama perusahaan saya. Tuh ya, jadi dilihat konteksnya dan maunya perusahaan gimana. Itu Mas Andika. Ayo yang kedua, apa pertanyaan keduanya? Ini mirip juga sih sebenarnya. Heeh. Kalau dia dalam bentuk reimbursement, kan ada reimbursement yang tidak dapat dikenakan PPN dan dapat dikenakan PPN. Tidak dikenakan PPN apabila reimbursement tersebut dianggap sebagai biaya pengganti ya. Kan, ya. Ya, itu Nah, nggak kena kan? ya, nah kalau di kita gini kan, kita Mm-mm. menggunakan kita bekerja sama dengan vendor untuk atas pekerjaan tertentu kita gunakan jasa vendor kedua. Namun si vendor kedua ini menggunakan jasa ketiga lagi untuk pekerjaannya itu yang diserahkan ke pihak kita. Hmm. Nah, kalau si pihak terakhir, pihak ketiga itu yang langsung menyerahkan PPN, menyerahkan tagihan atas mereka ke kita, ke pihak pertama, itu dikenakan PPN atau tidak? Dan apabila pihak pertama menyerahkan, pihak ketiga dulu menyerahkan ke kedua, terus pihak kedua mencantumkan namanya di tagihan tersebut, lalu diserahkan ke pihak pertama, dari transaksi tersebut yang mana yang dikenakan, ya, yang tidak dikenakan PPN yang dan dikenakan PPN dalam reimbursement-nya, Kak? Nah, ini pihak satu ini yang memberi jasa ke siapa? Ada pekerjaan yang diberikan ke pihak kedua dan pihak kedua menyewa lagi ke pihak ketiga. Jadi ini adalah perantara, ya perantara antara satu dan tiga kan? Ya nggak? Iya benar. Ya, jadi ibaratnya pihak satu sebenarnya mau memanfaatkan jasanya pihak dua, tapi pihak dua melempar ke pihak tiga. Nah, kalau ini kayak case kayak gini, sudah pasti si pihak tiga tidak akan menyebutkan pihak dua tidak akan menyebutkan pihak tiga.
Sudah pasti karena nggak mau kan nanti ujung-ujungnya wah kalau lebih murah mah pihak satu ke pihak tiga langsung aja. Nah, untuk menghindari itu biasanya mereka menghindari hal itu. Jadi makanya kalau di case ini kebanyakan di klien saya pun juga itu invoice akan menyusur pada pihak satu, pihak dua memberikan invoice ke pihak satu. Pihak tiga memberikan invoice ke pihak dua. Nah, di sini pihak dua ke pihak satu PPN. Kalau PKP semua loh ya. Ini juga PPN. Kalau jasa ya PPh tiga juga. Gitu. Jadi beratnya kalau kita bisa sebut sih si pihak dua menjual jasa ke pihak satu, pihak dua membeli jasa ke pihak tiga. Gitu. Biasanya kalau lempar-lemparan jasa itu kayak gitu. Soalnya memang perusahaan tidak akan mendeklar kita ini melempar jasa ke siapa. Gitu. Bisa dipahami? Hmm. Jadi Ya. kalau kriteria reimbursement yang tidak dikenakan PPN itu bagaimana persyaratannya? Kalau reimbursement yang tidak dikenakan PPN itu reimbursement yang gini. Jadi misal ya, misal perantara di sini ya, perantara di sini itu lebih ke gini, lebih ke saat si pihak ketiga nanti berurusan dengan pihak pertama, si pihak kedua ini hanya perantara itu saat si pihak kedua menagihkan apa yang namanya ya, kayak gimana ya, dia itu hanya menjadi jadi dia tidak berperan sebagai yang memberi jasa. Jadi ibaratnya dia tidak terdeteksi untuk kulak gitu loh. Jadi cuma perantara aja. Itu dari si pihak kedua ke yang pertama itu tidak akan kena PPN. Karena nanti PPN hanya akan menyusur ke pihak ketiga dan ke satu. Contoh salah satunya adalah kayak saya, misalkan saya di sini bertindak sebagai makelar ya, makelar untuk impor biasanya ya kan. Ibaratnya apa ya? Bukan makelar ya. Jasa custom clearance. Nah, di situ si pihak klien saya minta untuk dicarikan buruh, ya kan, dicarikan buruh. Nah, di situ dicarikan buruh otomatis saya sebagai si pihak kedua akan cari pihak ketiga. Nah, saat dicarikan buruh, saya ini nalangin dulu. Nalangin dulu uang buruh pihak ketiga dengan uang saya. Nah, nanti saya akan minta reimburse ke pihak satu atas buruh yang tadi dari pihak ketiga ke pihak satu. Tapi nanti si buruh karena orang pribadi, pemotongannya langsung dari pihak satu ke pihak ketiga. Jadi pas saya reimburse ini, saya tidak akan mengenakan PPN. Meskipun saya PKP, saya akan memberikan info di invoice saya, notes bahwa, oh ini saya hanya reimburse aja terkait dengan talangan uang. Itu. Tapi kalau case-nya itu saya bertindak sebagai, oh saya nih yang menyewakan, nanti kamu bayar ke saya. Langsung. Tanpa saya mendeklar pihak ketiga. Jadi intinya, ngerti nggak ya, apa ya, semacam bedanya. Gitu. Jadi lebih kepada atas transaksi jual belinya itu, apakah kita memang benar-benar mengambil peran langsung, atau kita hanya perantara yang memang ya cuma bayarin uangnya aja. Cuma nalangin. Kalau lebih gampangnya sih kalau kita nalangin itu nggak masuk ke objek PPN, jadi nggak kena PPN. Makanya biasanya untuk invoice-nya kalau digabung tetap dikasih notes bahwa ini hanya penggantian uang aja. Tapi kalau mau nggak mau apa namanya kecampur-campur ya bikin invoice dua gitu. Bisa dipahami nggak? Nggak ya? Nah intinya begitulah bahasa apanya ya, bahasa ininya. Tuh itu sih kalau case itu sering banget saya terjadi. Soalnya kalau di lapangan kan kadang ya namanya orang kalau buruh gitu kan kadang ada perusahaan yang nggak punya pandangan nih pakai buruh mana ya kalau kurang. Akhirnya kita menyediakan, tapi kita tetap hanya menalangi, hanya menjembatani, mengenalkan, nggak ikut dalam produk yang akan atau jasa yang kita tawarkan. Itu bukan objek. Nah, seperti itu ya. Ada pertanyaan lagi? Mau nanya, Ya, boleh nggak? silakan.
Iya, silakan. Terkait PPNBM itu dia kan cuma satu kali ya. Nah, tapi kalau misalnya kayak dia misalnya dia jual motor nih dari produsen terus ke dealer. Nah, terus dari dealer jual ke pembelinya yang pemakainya itu. Nah, itu PPNBM itu dikenain ke dealer atau ke pembelinya, Kak? Ke dealer. Jadi dari produsen ke tangan pertama. Apa ya? Dari produsen ke yang setelah apa ya? Yang beli ke produsen intinya. Nanti sebenarnya sih pembeli konsumen akhir itu tetap kena dampak PPNBM, tapi dalam hal udah masuk ke apa ya? Perhitungan HPP-nya. Jadi makanya nilainya tetap ke up kan karena ada unsur PPNBM di dalamnya. Tuh. Sama mau nanya lagi, waktu itu aku pernah megang invoice dia tuh PPN-nya 1,1%. Itu kalau 1,1% itu kayak kondisi apa ya, Kak? Nah, ini nih. Bentar-bentar. Udah ketutup ya slide BPN. Nah, jadi tadi kan kita ada DPP nilai lain, ya. Kalau sekarang 1,2. 1,1 kayaknya kamu transaksi sama anggaplah free forwarding atau ekspedisi. Bentar-bentar, mana ya? Nggak ada di sini. Atau ada saya nggak kelihatan. Nah, ini, ini. Nah, jadi dia itu ada perhitungan tersendiri. Coba ini kalau 10%, jadi dia adalah atau menggunakan besaran tertentu. Nah, itu untuk beberapa perusahaan. Nah, yang di sini kan besaran tertentu itu ada salah satunya jasa freight forwarding. Nah, ini 1,1 atau ekspedisi. Itu 1,1. Dari mana 1,1? Pas 11% ya. Kalau yang pas 12% ya 1,2. Itu dia dari 10% dikali 11/12 dikali 12%. Kayak gitu. 1,1 tetap ya. 10%. Coba dihitung. 11 dikali 12%. Ya, 1,1. Tetap ya sih, karena dia masih ikut 11/12. Tuh, jadi tarif-tarif itu bisa berbeda-beda ya, karena ada beberapa objek yang dia itu dikenakan besaran tertentu. Begitupun juga dengan DPP. Ada yang objek itu DPP-nya bukan harga jual, tapi ada contohnya kayak penyerahan film. Ya, itu ada DPP-nya adalah perkiraan dari hasil rata-rata per judul film. Jadi bukan dari penyerahan film, penyerahan apa ya, harga jual nah ibarat kayak gitu. Nah, itu jadi beda-beda. Makanya di sini teman-teman harus bukan ngapalin ya, harus dibaca. Jadi nanti siapa tahu ternyata ada yang kerja di freight forwarding. Nah, itu harus bisa menempatkan ya. Ini saya pakai yang perhitungan mana ya, yang besaran tertentu atau yang 0,040. Nah, kalau ini 050 karena dia pakai besaran tertentu gitu. Jadi bukan berarti salah, tapi karena memang dia ada fasilitas itu. Oke, bisa dipahami? Bisa, Kak. Terima kasih, Kak. Mau nanya lagi nggak, benar? Ya, ya, silakan. Itu kalau misalnya kan kita beli motor kena PPNBM nih. Nah, terus kalau misalnya kita jual lagi kan jadi second. Iya, Terus kita beli yang itu dia PPN-nya tetap. apanya? Kalau misalnya kita beli barang motornya ini second, itu kita tetap kena PPN-nya 12% juga. Ini dia ada besaran tertentu kalau motor bekas. Jadi 10% dikali 11/12 dikali 12% dari harga jual. Jadi kalau kita beli baru ibaratnya kita kenanya 12% atau 12%, 11/12. Nah, kalau kita jual penyerahan kendaraan motor bekas itu PPN-nya jadinya besaran tertentu. Jadi nggak full. Begitu. Jadi Makasih, ya, Kak. jatuhnya 1,1 kan?
Iya, 1,1. Karena ibaratnya sebenarnya tarif kita itu dalam hitungan tetap 11% ya, cuman tarifnya 12%. Jadi tetap kenanya 1,1 sama kayak tahun lalu. Oke, ada pertanyaan atau sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup saya mau pulang ini ya. Oke, makasih ya teman-teman Tunggu atas dulu Kak. aktivitasnya. Nanti pulang jam berapa saya? Besok aja lagi ya. Bukan nanya sih, bukan nanya. Oh ya ya, silakan. Kak, boleh nggak? Mm-mm. Kayaknya sebelum materi mulai, kayak PPT-nya gitu di share dulu di grup gitu tuh. Sudah Biar, ada di classroom. di classroom. Ya, di classroom semua PPT-nya. Oh, oh, oh. Oke, oke. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Jadi PPT ada di classroom semua, terus modul-modul, peraturan. Ini sudah masuk classroom semua kan? Atau ada yang kesulitan masuk? Nanti bisa japri ke saya emailnya. Siapa tahu ada yang kesulitan masuk, nanti saya invite, jalur invite aja. Soalnya materi nanti semua di situ. Kalau rekaman sudah bisa ya aksesnya ya di link yang ada di deskripsi. Udah ya. Nanti yang belum boleh japri aja nanti saya benerin. Saya invite. Soalnya yang beberapa batch kemarin juga ada yang nggak bisa masuk classroom. Jadi saya masukin jalur invite. Soalnya materinya di situ semua. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, nanti kalau masih mau tanya besok ya. Mau pulang ini. Oke, kalau gitu saya akhiri ya. Terima kasih teman-teman. Antusiasnya top banget ya. Kita ketemu lagi besok. Besok kita masuk udah ke potput 1 kalau nggak salah ya. Saya nggak bawa catatan nih. Ya, jadi kita besok sudah mulai masuk materi baru lagi. Nanti kalau ada yang perlu kita discuss lagi, boleh di grup atau japri aja silakan ya. Sampai ketemu besok. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya teman-teman. Sampai jumpa besok. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi istirahat. wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima Terima kasih kasih, Kak. Kak. Selamat malam.